tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, dan kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Oleh karena kehidupan ini seringkali tidak bersahabat dengan kami. Masa-masa kehidupan yang kami jalani seringkali hanya memberikan berbagai kesulitan dan air mata. Oh Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Jikalau betul hari ini kami mengalami suatu remuk di dalam kehidupan kami, maka tegakkanlah kami hari ini juga ya Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan Engkau adalah Allah sumber segala kebaikan, yang akan mengaruniakan kebaikan demi kebaikan kepada setiap kami yang sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Changku Ifa menyatakan terima kasih yang pertama pasti kepada Pendeta Andiko dan seluruh majelis yang sudah boleh menerima saya dan istri saya Liana selama 3 hari ya, 3 malam. Kemarin komisi wanita, malam ini ada KKR, dan besok ada youth. Ya, baru nanti hari Jumat saya pulang ke Bandung. Tema hari ini sangatlah dekat dengan saya pribadi, from broken to beloved. Bagi yang datang kemarin di komisi wanita pasti tahu, terus sama Pak Andi ya. Karena saya pernah broken ya, habis-habisan. Tapi saya merasa juga begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga tadi puji-pujian itu bagi saya sangat terharu. Berikan tepuk tangan dulu buat tim pujian ya. Ya, saya sangat diberkati oleh puji-pujian pada malam hari ini. Tak kenal tak sayang, maka sedikit memperkenalkan keluarga saya. Saya dan Liana sudah menikah 26 tahun, dapat 3 anak, puji Tuhan. Yang pertama yang jas hitam itu Jostein, dia sekarang sudah usia 25. Sejak S1 psikologi dia langsung sambung ke S2 psikologi dan sudah lulus dan sudah bekerja di Bandung sebagai counselor. Anak yang kedua, dia ikut jejak saya jadi hamba Tuhan. Dan dia masuk sekolah teologi ya. Kalau uang saya cukupnya sekolahkan dia sampai Jakarta ya. Atau di Jawa gitu. Tapi puji Tuhan dia dapat beasiswa full sehingga dia bisa kuliah di Portland Bible College di Oregon di Amerika Serikat. Dan ini sisa 2 semester lagi. Bulan Mei tahun depan dia akan wisuda dengan pertolongan Tuhan di Bachelor of Theology. Rencana 2 anak seperti perintah Presiden Soeharto zaman dulu ya. Dapat bonus 1. Puji Tuhan. Yang terakhir saya kasih nama Josen. Dia sekarang di semester 3 Teknik Elektro di Maranatha di Bandung. Kalau ke Bandung hubungi saya ya. Saya ajak makan Sunda ya. Katanya anak youth nih mau ke Bandung nih. Ya, Oktober kali ya tuh. Jangan lupa ngajak saya ya buat rafting ya. Makan Sunda makan apa? Makan seluruh dedaunan ya. Katanya orang Sunda di kebun hidup ya. Semua daun-daun, sambal dan ayam goreng. Puji Tuhan. Oke, saya tidak mengembalakan gereja lokal, tetapi sehari-hari saya dengan Liana mendampingi suami istri supaya boleh memiliki pernikahan yang bisa dinikmati. Karena pernikahan seumur hidup sampai maut memisahkan itu sangat sukar, sangat sulit.
Dan banyak sekali anak-anak Tuhan juga rada frustasi ya. Bahkan tidak sedikit yang sudah ke pengadilan untuk bercerai. Maka sehari-hari saya dan Liana mendampingi mereka, jangan sampai bercerai, tapi juga jangan kemudian merasa terjebak dalam pernikahan, tapi boleh menikmati pernikahan seumur hidup. Ada amin? Bapak Ibu enjoy dengan pernikahan? Ya, puji Tuhan ya. Oke. Ya, hari ini kita ada satu ayat firman Tuhan. Oh, wah ini lebih besar. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Ini adalah ayat yang diberikan oleh majelis kepada kita semua hari ini untuk kita semua boleh bergumul. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri, ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Sharing firman Tuhan pada malam hari ini saya bagi menjadi 3 ya, supaya gampang. Yang pertama tentang bulu yang patah terkulai. Kemudian poin kedua, saya mengajak kita semua melihat, lihatlah hambaku. Dan kemudian yang ketiga, kehadiran Yesus dalam keluarga. Itu seperti apa? Dan mari kita masuk ke dalam poin yang pertama. Bulu yang patah terkulai. Saya tuliskan di sini tentang crisis in life. Krisis dalam kehidupan manusia. Bahwa ada 3 macam krisis yang tidak mungkin kita tidak mengalaminya. Pasti kita mengalaminya di dalam masa kehidupan kita. Yang pertama, saya sebut itu adalah developmental crisis. Itu artinya apa? Developmental itu artinya perkembangan, pertumbuhan. Dan kita semua senang dengan perkembangan. Kita semua senang dengan pertumbuhan, betul ya? Saya tidak bisa membayangkan kalau saya punya anak satu, dia nggak gede-gede. Wah, repot ya. Karena dikasih makan, dikasih pendidikan, maka seorang anak yang dahulu sangat dependen, maka pelan-pelan dia menjadi mandiri, puji Tuhan. Tetapi setiap perkembangan selalu menghadirkan krisis. Misalnya apa? Ya, saya ingat dulu waktu lulus S1 ya. Lulus S1, saya sarjana ekonomi. Wah, senang banget bisa lulus. Berarti saya berkembang, ya kan? Nah, tetapi perkembangan itu langsung seketika menghadirkan tantangan. Tantangannya apa? Ya, kerja di mana? Kan begitu. Saat itu saya ingat, saya sangat bersyukur ya. Artinya dalam fase in between dari masa kuliah ke masa bekerja, saya saat itu tidak terlalu sukar. Karena sebelum saya diuji di sidang oleh para dosen untuk saya menyelesaikan skripsi itu, saya sudah bekerja di satu kantor akuntan publik internasional. Saya mendapatkan krisis tersendiri di sana oleh karena partner di kantor akuntan publik itu yang tertinggi, orang Jerman. Manajernya orang Filipina. Sedangkan bahasa Inggris saya, begitu ya. Wah, setengah mati di situ. 3 bulan saya merasa tiap hari bisa dipecat. Iya. Kenapa?
Karena pernah satu ketika manajer saya kasih instruksi ke saya dalam bahasa Inggris. Tuh ngomong ya kan. In the end dia bilang, do you understand? Lalu saya harus jawab apa? I understand, ma'am. Sambil, okay, please do it. Accept. Artinya as soon as possible. Wah, sambil saya bawa itu ke meja saya. Itu dia tadi ngomong apa ya? Waduh, ngomong apa dia tadi? Wah, saya udah duduk di meja saya buka itu working paper semua bahasa Inggris. Nggak mudeng saya. Asli loh, 3 bulan pertama tuh, tiap hari kayak bakal bisa dipecat ya. Tapi bagi saya itu masih hoki banyak. Kenapa? Karena saya sudah bekerja. Sedangkan teman saya, pulang kerja saya ke rumah dia. Waktu itu tuh naik motor Erek King ya. Pachinko, pasukan Cina kota. Saya nih di Jakarta waktu itu ya. Kantor saya tuh di Wisma Dharma Sakti. Ih, udah lama nih kita lulus nih. Lu udah kirim lamaran berapa banyak? Gocap fa katanya. Hah, kaget saya. 50 surat lamaran. Dia belum dapat kerja. Wah, padahal ya kami ini ya sama-sama anak Kristen ya, anak Tuhan. Iya loh, kami sama-sama aktivis di Gereja Kristus Ketapang. Nah, itulah developmental crisis. Sehingga setiap perkembangan selalu ada situasi krisis yang menghadang. Bagaimana respon kita? Nah, yang kedua itu adalah accidental crisis. Accident itu apa? Kecelakaan. Siapa di sini kita yang mau celaka? Ada? Semua masih sehat tuh ya. Tidak ada yang merancang-rancang tuh. Wah, besok saya mau celaka. Gak ada. Kita semua mau lancar, jaya. Amin. Tetapi accidental crisis bisa sontak tiba-tiba muncul loh dalam hidup kita loh. Dan bisa sangat mengejutkan loh. Dan orang yang mengalami accidental crisis ya, itu seringkali menyesali akan momen itu. Kenapa malam itu ya, aku kok bawa motor? Kenapa malam itu gak bawa mobil misalnya? Mungkin setelah dia mengalami kecelakaan di jalan, ditabrak mobil, ya kan? Padahal di rumah ada mobil, tapi malam itu dia pikir simple, naik motor aja biar gampang pergi, gampang pulang, lebih irit pula. Tapi jeder, tahu-tahu dia patah kaki. Wah, sambil kemudian di rumah sakit. Bodoh kali aku ini ya, ada mobil, naik motor. Wah, coba kemarin nggak gini, nggak gitu, nggak gini, nggak gitu. Wah, itu accidental ya. Dan yang paling celaka, yang ketiga. Ketiga itu apa? Saya sebut di situ adalah existential crisis. Artinya apa? Artinya krisis yang sudah terjadi sangat lama, apakah itu developmental, apakah itu accidental, ternyata pada hari ini dia melekat erat dalam diri orang tersebut. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyesalan. Aduh, aku ini sial banget ya jadi orang ya. Aduh, aku ini bodoh banget. Tuhan kayaknya gak nolong, Tuhan udah gak peduli deh. Wah, lama-lama hidup jadi apatis ya. Sinar wajah itu pelan-pelan menjadi suram. Itulah existential crisis. Nah, tetapi malam hari ini kita mau melihat ya. Ada satu firman Tuhan yang harus kita aminkan. Dari Yesaya 42 ayat 3a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya. Inilah Tuhan. Memandang bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita ingin lancar. Tapi mungkin orang lain dalam keberdosaannya mendatangkan bencana ke dalam hidup kita. Bisa. Kita ingin berhasil.
Tetapi mungkin karena kebodohan kita mudah ditipu. Wah, hari-hari ini ya kalau saya baca berita, orang yang kena judol itu triliunan loh, duitnya lenyap loh. Saya melayani counseling dari seorang bapak-bapak. Dia waktu dia selesai, dia retired dari perusahaan, dapat 1 M. Wah, waktu itu ya, sekian tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Gede gak? Lumayan, 1 M. Tapi tahu gak? Memang dia kurang ahli ya. Jadi ada yang nawarin bisnis. Ini pasti untung. Wah, langsung dia taruh 300 juta. Kalau balik ya happy ya, betul? Lenyap. Sape tiao, bukan kue tiao. Nggak berhenti di situ loh. Dia masih ada uang, dia masih optimis. Dia kan puluhan tahun kerja sama orang. Jadi dia sebenarnya kurang paham bisnis. Tapi emang kalau udah pensiun mau gimana ya? Kan udah nggak bisa kerja sama orang. Makanya uang ini dia pikir dia mau bisnis. Istrinya udah bilang sama dia, itu pasti nggak bisa gitu. Itu pasti bohong. Ah, kamu nih tahu apa gitu loh. Taruh lagi 700 juta. Lenyap. Astaga. Ngeri ya. Jadi hidup ini ya begini. Tetapi ada satu janji dari firman ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Apakah semua krisis yang kita alami telah membawa kita pada pertobatan ilahi? Bagaimana respon kita saat krisis itu betul ada? Di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 4 dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan apa? Ditemui oleh mereka. Amin. Wah. Bapak Ibu, dalam krisis sudah mencari Tuhan. Next kita lihat ya. From broken to be loved. Oke. Kenapa Tuhan ini sungguh saya berkata. Dia sanggup menolong kita. Amin. Dia berkuasa menolong kita. Kenapa? Saya mau memberikan firman Tuhan dulu di sini ya kan. Dikatakan lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ia sendiri tidak akan dikatakan. Berarti apa? Ada suatu potensi. Ada suatu kemungkinan dia menjadi patah. Ada suatu kemungkinan dia menjadi hancur. Nah, di sini saya mau mengajak kita melihat ya tentang karya Yesus Kristus. Jadi para teolog itu menyebutkan bahwa karya Yesus Kristus bagi kita itu ada 2. Yang turun itu adalah humiliation. Humiliation itu artinya kehinaan. Tuhan itu dihina. Tapi ada yang naik. Itu exaltation artinya karya kemuliaan. Nah kita lihat ini. Bahwa karya pertama daripada kehinaan itu ada kelahiran. Maksudnya apa? Iya. Dia di sana mulia, berkuasa. Semua malaikat itu memuji dia. Wah, tetapi kemudian dia lahir menjadi bayi yang begitu lemah. Lahirnya pun di kandang ya. Ketok-ketok hotel penuh semua. Akhirnya ya itu kandang ada seorang yang menafsirkan itu sebenarnya tempat parkir.
Karena zaman dulu orang kemana-mana kan naik keledai, ya toh, naik kuda, dan di situ ada palungan tempat makan binatang. Sehingga karena ini kamarnya penuh hotel, jadinya lahirnya di tempat parkir, yaitu banyak berjejer-jejer kendaraan orang-orang zaman itu. Wah, lahirnya begitu terhina ya. Herodes tahu itu raja. Terus dia suruh cari. Terus mau dibunuh raja itu kan. Yesus Kristus yang lahir itu. Sampai papa mamanya melalui mimpi dari Gabriel. Pergilah ke Mesir. Waduh, baru melahirkan udah harus lari ke Mesir ya. Terbirit-birit, bayangkan Tuhan sampai begitu. Tapi usia 30 dia melayani begitu luar biasa ya. Orang yang buta melihat, tuli mendengar, yang mati, dari yang baru mati sampai 4 hari sudah mati. Lazarus keluar, orang itu keluar, luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tetap dia harus bergumul akan sesuatu. Di Taman Getsemani itu menuju kematiannya. Wah, itu masa yang sangat sukar. Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Jikalau boleh. Sampai 3 kali dia berdoa. Sampai terakhir dia berkata, ya Bapa, terjadilah kehendakmu atasku. Dia mengambil cawan itu dan memasuki akan Via Dolorosa. Dipukulin, diludahin, dihina, sampai dibunuh. Dari kelahiran sebagai manusia yang lemah. Zat, kematian. Mati di atas kayu salib. Di mana Rasul Paulus berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Penghinaan bagi anak Allah yang begitu mulia. Tidak ada seorang pun di muka bumi berencana untuk mau mati di tempat paling hina. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus mati di tempat yang paling memalukan. Kiri penjahat, kanan penjahat. Di tengah sama. Napi. Itulah dia dilihat. Kematiannya begitu memalukan. Selesai? Tidak. Para teolog menyatakan humiliation-nya itu turun lagi 1. Itu turun ke dalam kerajaan maut. Tempat paling bawah. Surga. Bumi, maut, turun. Tetapi tadi kan firman Tuhan sudah berkata. Berkata apa? Kita lihat itu ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Wah, kalau jadi pudar itu 3 hari ya. Betul kan? Layu kan namanya orang mati. Dia tidak pura-pura mati. Agama lain berkata dia pura-pura mati. Pingsan kali. Dan berbagai hal. Tetapi dokter-dokter di zaman modern ini, dengan membaca kitab suci, melihat waktu lambung itu ditusuk, air dan darah sudah berpisah, itu tandanya sudah mati. Sudah tidak ada lagi peredaran darah, itu bukti dia sudah mati. Dan saat itu, langit menjadi gelap selama 3 jam. Bahwa seluruh alam semesta juga berduka. Waduh. Tapi inilah firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri tidak akan menjadi pudar. Tidak akan patah, terkulai sampai, ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Termasuk hari ini, malam hari ini kita mengharapkan pengajaran dari Tuhan. Amin. Karena di muka bumi ini tidak ada pemimpin agama yang sudah mati terus bangkit. Gak ada. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga maut itu hanya menahan dia 3 hari. Terus apa? Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kenapa orang Kristen pergi ke gereja hari Minggu? Karena Kristus bangkit hari Minggu, itu kebanggaan saya. Saya tidak setiap minggu berkhotbah. Sering-sering juga saya ke gereja sama Liana kan di Bandung.
Dari pagi sudah mandi, pakai baju bagus. Di mobil berdoa, Tuhan berikanlah firman-Mu kepadaku supaya aku hidup. Wah, menuju ke gereja, pernah saya sama Liana konflik. Kenapa? Saya tuh kalau menuju gereja ya, jalan saya makin cepat. Sementara waktu itu Liana pakai sepatu apa tuh? Ya pokoknya yang gak bisa cepet-cepet gitu. Sedangkan saya kan pakai sepatu kayak gini. Sepatu cats kan. Oh istri saya. Jadi saya udah cepet. Mana sih? Ih jauh bener. Terus dia nyusul. Nggak lama saya udah lari lagi ya. Rupanya tempat parkir sama gereja jauh ya. Kenapa sih saya gitu? Saya jelaskan ke istri. Saya tuh kayak seneng gitu loh. Ke gereja loh. Happy loh. Karena Yesus bangkit hari ini, amin. Hari Minggu. Wah luar biasa. Yesus itu bangkit. Tidak berhenti di sana. Ini exaltation. Dia naik ke sorga. Ya. Malaikat itu berkata kepada para rasul. Kamu ini lihat apa? Dia ini yang naik ke sorga. Dia nanti akan turun kembali. Makanya paling tinggi itu adalah datang yang kedua kali. Wah waktu naik ke sorga itu sampai dia tertutup awan. Kemana dia ya? Bingung itu. Sorga itu di atas pasti. Tapi pasti beda alam. Dan masa sekarang adalah masa di mana kita menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang lagi. Waktu datang pertama lahir bayi lemah. Tapi nanti waktu dia datang kedua kali. Kitab suci telah memberitahu. Dia akan menjadi hakim. Menghakimi semua makhluk. Apakah kita akan ditemukan sebagai hamba yang baik dan setia? Atau hamba yang jahat dan malas? Dan kemudian dibuang ke dalam kebinasaan. Di mana di sana cuma ada kertak gigi dan panas api. Neraka yang tidak pernah berakhir. Sehingga kita bisa melihat di sini karya Yesus Kristus. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidup ini. Pagi-pagi saat saya sudah baca firman Tuhan. Dan kemudian setelah baca saya berdoa. Tapi kemudian tidak selalu Tuhan itu bergerak begitu cepat. Tidak selalu ya. Saya sebagai kepala keluarga seringkali ada dalam posisi gelap. Pintu tertutup, jendela gak ada. Bukannya sebulan, bukan 2 bulan, bisa lama. Tapi di pagi itu saya masih ingat. Saya mengingat apa? Saya mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah hambaku yang kupilih itu. Apa yang Bapak Ibu mau ingat? Saya minimal, saya ingat ini nih. Oke? Karya ini. Kenapa? Karena karya ini juga ada artinya. Mari kita lihat. Yang ketiga. From broken to beloved. Ya. Jadi kehadiran Yesus dalam keluarga. Ini yang ketiga, ini penting ini. Saya masuk ke dalam aplikasi. Lihat. Di paling atas itu apa? Victory. Artinya menang. Iya. Mungkin developmental crisis bisa bawa kita turun. Iya, bisa. Makanya saat ini saya bertanya, bagaimana respon kita? Existential crisis, turun lagi. Sampai kepada existential crisis, kalau tiga-tiganya kita alami, wah kita udah ada di titik nadir itu. Kalau kecemplung namanya kecemplung got. Kalau jatuh, wah mungkin sudah jalan merangkak ya. Nah tetapi Kristus, lihatlah hambaku itu loh yang kupilih. Dia tidak akan menjadi patah. Dia tidak akan menjadi padam. Memang dia alami itu turun. Sehingga dia paling mengerti kita punya
pergumulan. Amin. Dan naiknya ini bagaimana? Nah, ini masuk kepada sesuatu yang kemudian saya lakukan dalam sehari-hari kehidupan saya. Yang pertama, hati yang remuk dan rendah hati. Yang kedua, adanya doa sepakat. Yang ketiga, itu mesbah keluarga. Coba ya kita lihat satu-satu ya. Ini semua rahasia untuk kita bisa bergerak dari sudah broken, babak belur, menjadi orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 57 ayat 15, firman Tuhan itu berkata seperti ini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Ini sebuah rahasia. Mata kita tidak lihat. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kitab suci lah yang memberitahu kepada kita tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa itu? Di sini firman Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Wah, udah tinggi, kudus. Kudus itu artinya terpisah dari sesuatu yang lain. Kita menjadi umat yang kudus. Artinya kita dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Wah, jadi ini tentang keberadaan Tuhan. Tuhan berada di tempat tinggi, di mana kita tidak pernah mungkin bisa datang ke sana. Gak bisa. Bagaimana kita bisa datang ke sana? Gak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak bisa. Lalu dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Puji Tuhan. Kita perlu seseorang yang membawa kita ke sana. Amin. Kalau enggak, begitu mati ya, blok, gelap. Kemana ya? Siapa yang membimbing kita? Bapak Ibu, yakin nanti kalau mati yang jemput Tuhan Yesus? Amin. Ah, puji Tuhan. Saya kalau mati gak ada Tuhan Yesus, aku ketakutan ya. Karena Yesuslah yang menjadi pelita dalam hidup kita hari-hari ini. Nah, nanti begitu pindah alam, ya minta tolong Tuhan Yesus, ya kan? Nah, saya lanjutkan firman Tuhan ini ya. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi ini menyingkapkan tentang keberadaan Allah. The first state adalah dalam satu tempat sangat tinggi, sangat kudus. Tidak ada seorang pun sampai ke sana. Kecuali melalui Yesus Kristus. Karena Yesuslah satu-satunya pengantara antara kita dengan Bapa. Amin. Nah, tetapi aneh firman Tuhan ini. Dia menyingkapkan keberadaan yang kedua tentang keberadaan Allah. The second state of God. Yaitu dia berkata dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Ya kan? Nah, satu pertanyaan di sini ya. Kapan dalam hidup ini Anda merasa remuk dan rendah hati? Pernah Bapak Ibu? Merasa remuk dan rendah hati? Tadi, krisis tadi. Saya tidak tahu ya, krisis apa yang Bapak Ibu alami. Tapi di Amerika tuh ada riset. Risetnya rada ngeri. Kok di Indo jarang riset-riset ya. Nah, dikatakan di Amerika orang-orang sampai usia 55 itu bisa mengalami 5 kali depresi. Sampai usia 55. Nah,
Kenapa sampai depresi? Bisa karena PHK. Bisa karena maaf, istri atau suami, maaf ya, selingkuh. Waduh, itu depresi berat. Saya sedang melayani seorang suami juga, dia sedang berat sekali. Karena ditinggal istri yang ya seperti itu. Bisa juga karena sakit penyakit. Sakit yang terminal, wah itu bisa betul bikin orang jadi depresi. Sehingga dunia ini memberikan kepada kita itu seringkali suatu kehidupan yang sebenarnya kita tidak inginkan tapi terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengalami remuk dan rendah hati? Karena ini harus digabung menjadi kehadiran Tuhan. Saya tahu ada orang di PHK dan setelah itu, wow, dia marah sama Tuhan. Kenapa saya orang kerja paling bagus di sini saya dipecat? Dan saya juga melayani Tuhan di gereja. Kenapa saya mengalami begini? Dia remuk tapi nggak rendah hati. Habis itu ngamuk-ngamuk ya. Beberapa waktu yang lalu saya punya sahabat seorang pendeta di Bandung. Hari-hari gini tipu-tipu lewat online tuh ngeri loh. Hati-hati ya, Bapak Ibu jangan main ceklik-ceklik ya. Nah, si pendeta ini memang dia dari kalangan karismatik. Jadi pendeta di sana ada bisnis ya. Kalau kita gak boleh Pak, kita ini hidup dari melayani Tuhan saja ya. Tapi kalau dia ada. Nah, sehingga ada yang telepon dia. Bapak dia punya hutang 9 juta. Wah. Hah? Siapa kamu? Cepat bayar. Ini ada rekeningnya. Kalau enggak, saya sebarin nih ke teman-teman. Betul. Dia kan sama saya sahabat di IG ya. Wah, dia itu di komen. Orang ini utang, orang gitu. Orang kan jadi kena pressure ya. Betul gak? Akhirnya dia nggak tahu utang ada utang nggak ada, dia transfer itu duitnya. Wih, begitu transfer, ternyata tidak selesai. Dia masih lagi digitukan. Maka kemudian terjadi, dia remuk, kok gue dikerjain gini. Tapi tidak rendah hati, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu kan. Wah, awas tuh orang ya, kalau ada, wah, gitu ya, gayanya gitu kan. Habis tuh orang kalau sampai ketemu, berani-berani nipu dan seterusnya, dan wah ini dia. Nah sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu, bagaimana ya sikap kita itu ya? Kalau kita mengalami krisis demi krisis. Karena ada janji firman. Dan janji firman ini adalah dia bergabung dalam firman Tuhan. Bahwa Allah itu bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama orang yang remuk. Dan bukan hanya remuk saja oleh karena berbagai krisis. Tetapi juga remuk itu membawa kepada kita lowly heart, hati yang rendah hati. Begitu loh. Seperti apa hati yang rendah hati itu? Saya juga mengalami situasi-situasi yang berat. Dan saya mengalami diremukkan. Tapi saya tidak berani kemudian meninggikan ego saya. Bagaimana saya meninggikan ego? Bisa dengan resistance. Dengan withdrawal, menarik diri. Dengan avoid, dengan meninggalkan pelayanan. Wah, bisa itu semua pilihan-pilihan seperti itu. Bahwa remuk ini tidak membawa kepada saya suatu pilihan yang rohani dan yang positif. Tetapi firman Tuhan ini menyingkapkan sesuatu. Jika betul hari ini, malam ini, kita betul broken. Dan kita membutuhkan cinta kasih Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Mari kita latih jiwa kita. Kita sudah remuk, tambahkan satu lagi. Rendah hati. Artinya apa? Dalam situasi yang gelap itu, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya mengalami hal seperti ini? Kasihanilah aku. Dan kalau direnungkan situasinya bisa nangis. Iya. Saya pagi-pagi itu ya, istri saya belum bangun. Anak saya masih bobo. Saya di hadapan Tuhan.
Saya persembahkan hati yang remuk dan rendah hati. Seringkali kepala saya itu sampai kena lantai, berlutut. Karena posisi badan ini juga harus dilatih. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, amin. Doa sambil tidur-tiduran bisa nggak? Banyak ya. Aminnya besok pagi ya kan. Kalau saya nggak bisa. Saya sudah mengerti firman Tuhan ini. Kita tidak sembarang doa, tapi sebuah doa yang betul-betul Tuhan itu mau hadir di tengah kita. Amin. Untuk apa? Dikatakan untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sehingga jikalau saya mendengar kabar-kabar yang tidak manis tentang keluarga saya. Apalagi anak saya sekarang ada di luar negeri. Juga mendengar kabar tentang apapun gitu ya. Saya melatih jiwa saya dan jiwa ini harus dilatih. Mendengar kabar yang buruk, tahu situasi yang berat, langsung latih jiwa ini untuk apa? Remuk dan rendah hati. Satu paket, jangan dipisah. Biasakan untuk kepala ini ketemu lantai. Dan memohon, Tuhan kasihanilah aku. Aku gak ngerti jalan keluarnya gimana, tapi aku minta pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, ini penting nih. Wah, ini penting ya. Ini juga rahasia saya loh. Kehadiran Yesus dalam keluarga, apa tulisannya? Kesepakatan suami istri. Maksudnya apa? Ini loh. Dari Matius 18, 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, siapa 2 orang ini Bapak Ibu? Halo? Kalau di rumah pasti suami istri, betul? Tapi kalau sampai pasangan maaf sudah berpulang. 2 orang ini bisa orang tua dan anak. Ini maksudnya apa? Ini firman ini janjinya kuat, teguh. Dan maaf ya, saya berharap itu di Konoha, bukan di sini ya. Di Konoha, itu suami istri banyak yang nggak sepakat. Suami istri itu banyak yang tidak bicara. Lulu, gua. Tidak ada kesepakatan. Sehingga mereka kehilangan janji firman Tuhan ini. Gak bisa naik-naik. Terus aja bertahun-tahun idle. Idle tuh mesinnya nyala. Tapi gak maju. Bensinnya habis. Ludas. Tapi gak kemana-mana. Yang pertama tadi adalah hati yang remuk dan rendah hati. Suami, latihlah jiwamu untuk remuk dan rendah hati. Amin. Istri juga. Latihlah jiwamu untuk remuk dan rendah hati. Tapi ada kalanya. Saya paham sesuatu. Saya bisa sense begini. Wah, yang ini nih gak bisa doa sendiri nih. Gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Halo? Yang gini nih gak bisa doa sendiri nih. Kenapa? Karena saya merasa ini terlalu sukar. Terlalu berat. Maka kemudian saya mengajak istri saya berdoa bersama saya. Iya. Kami seringkali di tepi ranjang itu ya. Doa sepakat. Doa sepakat itu bagaimana? Misalnya begini. Saya doa. Lalu istri amin. Terus saya doa. Sampai dalam nama Tuhan Yesus. Istri amin. Gitu. Itu doa sepakat. Atau bisa juga istri yang ngomong. Saya dengerin. Saya amin. Amin. Sampai dalam nama Tuhan Yesus amin. Maka dalam banyak situasi. Ini bukan omong kosong. Ya. Karena ini firman Tuhan. Dan ini kebenaran. Karena saya tahu Allah yang saya sembah. Allah yang sangat baik. Amin. Demikian juga Allah
Tuhan Yesus Kristus yang Bapak Ibu sembah adalah Allah yang baik, amin. Tetapi ada caranya, yaitu suami istri harus sepakat. Dan saya menemukan dalam banyak keluarga, maaf, suami istri itu gak sepakat. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ya, pernah saya ketemu sepasang suami istri ini. Jadi ini saya, ini Liana, ini meja makan. Ya, jadi kan ketemu makan kan, enak toh. Nah ini sepasang suami istri. Lalu suaminya dengan semangat cerita kepada kami, Pak Chang, oh ya apa? Saya nih akan, nah dia ngomong apa? Rencana dia berbisnis gitu loh. Paham ya? Jadi kan dia cerita gini. Oh ya bagus ya. Tapi saya lihat istrinya. Istrinya gimana mukanya? Halo? Mukanya itu kalau saya terjemahkan, artinya apa? Mungkin ya kalau saya terjemahkan, ngibul lo gitu kali. Gak mungkin gitu kali ya. Omdo, mungkin itu karena mukanya itu loh. Wajahnya itu tidak menunjukkan apa? Kesepakatan. Jadi suaminya nih ngomong, muka istrinya itu tidak ada kesepakatan. Maka sang suami dengan impiannya berpikir sendiri kan. Ya sudah kalau kamu nggak mau dukung ya pokoknya aku ya berjuang. Bisa berhasil? Halo? Bisa ya bisa enggak? Iya. Saya tidak akan katakan tidak berhasil. Bisa berhasil. Tapi rasanya paling sedih juga ya. Kalau dalam keberhasilan suami, istri tidak ikut bersuka cita. Benar gak sih? Karena dalam Pengkhotbah 9 ayat 9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia. Hidupmu semua sia-sia hai para suami. Tetapi itulah bagianmu dalam hidup ini di bawah matahari. Jadi artinya firman Tuhan itu berkata, semua pekerjaan itu kita sia-sia kalau kita pulang ketemu macan. Suami udah bawa uang ya, 74 kilo emas ya. Wah lokong kaya banget kita, tapi macan ya kan. Firman Tuhan itu berkata sia-sia kamu tuh. Gak ada kebahagiaan itu, percuma. Nah saya cerita ya, ini sharing nih. Tapi semua sharing juga ada latar belakangnya. Jadi gini, waktu dulu saya baru menikah, saya tanya sama istri saya, nanti kalau mau punya anak cowok apa cewek? Saya tanya gitu. Kalau istri saya mah bebas gitu kan. Banyak bapak ibu yang juga bebas ya. Ya enggak? Kan sama aja cowok cewek. Kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa kenapa? Karena saya dari sebuah keluarga yang punya suatu pandangan gini nih. Kalau belum punya anak cowok, belum punya anak. Ngerti gak sih ini? Jadi kalau udah ada anak 3, cewek semua, anaknya mana gitu. Ini anak gitu loh. Jadi kalau belum ada anak cowok, belum punya. Nah aku ketakutan dong. Nanti kalau aku lahir anak cewek, anakmu mana? Ini anakku gitu kan. Ya jadi aku bilang sama Liana gini. Karena itu keluarga kayak gitu, aku pengen minta anak cowok gitu. Saya masih ingat loh. Saya sama Liana tuh pegangan tangan, doa sepakat berlutut. Tuhan kalau boleh kami dikasih anak cowok dong. Kalau boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang terjadi tadi fotonya apa? Cowok. Oh kebetulan Pak Chang, kebetulan ya kan? Gitu. Nah setelah 3 tahun, si Josten minta adik. Sepi kan? Minta adik. Terus saya tanya sama Liana, mau punya anak lagi? Ayo. Cowok apa cewek? Saya tanya. Cewek katanya. Kenapa? Kalau cowok gak bisa dikepang-kepang katanya kan?
Kalau cewek bisa ku dandanin, jadi mainan gitu kan. Lagian aku pengen tahu cara gedein anak cowok kayak gimana, anak cewek kayak gimana gitu. Terus dia tanya saya, kalau Fafa gimana? Mau anak laki lagi? Enggak. Aku mau cewek. Kenapa gak mau laki? Kan udah laki satu, masa laki lagi? Ya kan? Cewek dong. Nah, kita doa sepakat, saya masih ingat. Waktu itu di rumah kontrakan, iya. Tuhan kalau boleh, kami minta anak cewek. Tadi gambarnya apa? Cewek. Jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan apa? Sejak saat itu saya ngerti sesuatu. Itu pernikahan masih awal loh. Ini sekarang 26 tahun pernikahan ya. Dulu sejak awal tuh saya udah tahu. Wah, ini ada kuasanya nih. Makanya saya tahu gini, Bapak Ibu. Saya kalau ribut sama istri, gak berani lama-lama. Bapak Ibu kalau ribut berapa lama diem-dieman? Halo? Hah? 2 bulan? 3 bulan? Hah? Setengah tahun? 2 tahun? Hah? Waktu saya masih pemuda ya. Ada satu pendeta khotbah di gereja saya. Dia bilang gini, saya tidak bicara sama istri saya 6 bulan. Wih, saya masih pemuda. Kayak kamu gitu ya. Kaget saya tuh. Hah, 6 bulan gak ngomong? Ih, lama bener. Tahu gak sepanjang sejarah saya nih sama istri. Gak ngomongnya paling 2 hari. Hari ketiga saya tobat. Gak ada makanan soalnya. Disuruh jajan. Wah, boros ya kan. Hamba Tuhan masih irit ya kan. Tapi di sisi yang lain saya juga tahu ribut jangan kelamaan. Nanti apa? Saya gak bisa doa sepakat. Gak bisa nanti saya tuh. Tapi sekali lagi ya, ini bukan hanya suami istri. Seorang ibu dengan anak juga. Artinya begini, kalau anak bilang, Mama tolong doain saya ini ya. Jangan langsung bilang iya. Ya itu bagus juga nanti Mama doain, betul kan? Tapi yang lebih baik tanya. Mau didoain apa? Gitu. Biarkan anak itu bercerita secara konkret. Nah setelah itu ajak doa berdua. Mama sama anak. Atau papa sama anak berdua. Iya dong. Lalu kalau papa yang doa, anaknya yang amin. Nanti kalau anaknya doa, papanya yang amin. Silahkan buktikan. Mau coba? Halo? Nanti pulang ya, tolong didaftar ya, masalah-masalah yang ada di rumah. Saya tidak bercanda ini, saya serius. Dan waktu nanti kita mengalami kemenangan, sama Tuhan itu ya. Saya ini udah gak pernah bisa memandang kayaknya Tuhan tuh, apa gitu. Saya selalu memandang dia tuh sangat real, sangat dekat gitu. Nah, yang ketiga. Nah ini saya bertanya ya. Kapan Anda berdua sebagai suami istri apa? Berdoa sepakat. Yang ribut, yang silent treatment, yang diem-diem tolong ini ya. Akur ya. Yang suami di luar kota atau di mana tolong telepon malam ini. Oke. Nah yang ketiga. Kehadiran Yesus dalam keluarga. Itu adalah family altar atau mesbah keluarga. Kemarin di Komisi Wanita ada yang nanya ya tentang hal ini. Sesungguhnya sejak saya menikah dengan Liana 26 tahun lalu, kami berdua sudah melakukan mesbah keluarga. Terus itu artinya dalam keluarga kami ada malam-malam baca Alkitab, iya. Baca Alkitab di ranjang. Setelah itu ditutup dalam doa. Habis itu bobo gitu kan. Nah setelah anak lahir, ya bertiga waktu itu. Anak kedua lahir berempat. Anak ketiga lahir berlima, bertahun-tahun. Nah sampai kita lihat di sini firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini sesuatu kondisi yang harus kita ciptakan. Gak boleh berhenti. Harus terus diadakan.
Saya pribadi merasa khawatir kalau tahu-tahu ini hilang dalam keluarga kami. Nah sehingga 3 tahun yang lalu ya, ini family altar tuh. Kelihatan ya. Family altar pertama setelah join hampir sebulan meninggalkan Bandung. Di sini jam 8 pagi Sabtu, di sana Jumat jam 6 malam. Dan kami pakai Zoom. Karena itu di sini jam 8, rambut saya masih berdiri. Dan saya belum mandi. Jadi kucel gitu kan. Kayaknya istri saya juga berantakan ya. Ya begitulah. Tapi kami mengadakan mesbah keluarga. Pakai Zoom. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu di rumah ada mesbah keluarga? Mau tekadkan? Nah, sebuah pertanyaan. Kapan Anda berdua sepakat ingin mengadakan family altar sebagai tanda kehadiran dan berkat Tuhan? Ada amin Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu ya, ini bukan perkara gampang. Saya ini generasi pertama Kristen. Istri saya juga generasi pertama Kristen. Artinya apa? Artinya papa mama belum percaya. Sehingga saya waktu kecil mana ada mesbah keluarga. Nah tetapi kemudian saat saya menjadi Kristen, menikah diberkati oleh Tuhan di gereja, saya kemudian mulai mengadopsi berbagai kebiasaan-kebiasaan Kristen yang saya percaya harus saya lakukan sebagai identitas saya pribadi. Sehingga jikalau apakah ditanya, apakah kamu orang Kristen? Saya akan berkata, iya. Kenapa? Ya pertama saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah tetapi bukan hanya di mulut. Karena setan-setan itu juga percaya bahwa ada Allah. Tapi setan tidak pernah diselamatkan. Sehingga kita juga tidak pernah bisa hanya berkata, ya saya pokoknya percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi harus ada dalam kehidupan kita itu kelihatan. Ada membaca firman Tuhan setiap hari. Masih ada doa sepakat. Masih ada mesbah keluarga. Oh, saya gak berani bilang diri saya Kristen kalau itu semua udah lenyap ya. Oh, dulu pernah, dulu. Tapi sekarang sudah tidak. Wah, berarti kerohanian saya jatuh ke bawah. Tidak bertumbuh. Maka pada malam hari ini, sebentar lagi saya sudah selesai. Ada di mana keluarga kita, Bapak Ibu? Bagaimana hubungan suami istri hari ini? Ada sebagai best friend atau sebagai enemy? Musuhan. Ada hari ini orang tua betul-betul tahu apa masalah daripada anak-anak? Atau kita sudah sangat kecapean? Nggak terlalu mau dengar. Dan anak-anak tuh sering kali ada di kamar. Kalau mereka datang kepada kita karena kita juga udah capek, tangan kita gini. Gitu. Yang kayak gini jangan ditiru, amin. Tapi kalau anak datang ke kita, saya juga gitu loh. Saya lagi sibuk bikin khotbah, anak datang. Anak saya nanya, "Pak?" gitu kan. "Hah? Apa? Pak?" gitu. Kamu nanya apa sih gitu ya? Sampai saya harus berhenti bikin khotbah ya. Lalu betul-betul dengerin. Ini waktu dulu anak saya kecil ya. Coba-coba diulang. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Sampai anak saya itu harus jelaskan lagi begini. Oh, maksudnya itu kamu ini. Aduh, bikin papa bingung ya. Kemudian baru saya jawab. Gini loh nak, gitu loh. Saya berharap ya. Di keluarga kita masih ada concern, kepedulian. Masih ada cinta kasih. Masih ada iman, pengharapan dan kasih yang terus bertumbuh. Amin. Di akhir daripada ibadah